Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elektrician, selamat datang kembali di Kopi Daeng, kisah obrolan inspirasi dunia energi bersama saya Vinka Resti. Nah, kali ini di ruang cerita ini kita tidak hanya akan menyeduh kopi, tapi di sini nggak ada kopinya karena ini di mobil. Tapi kita juga akan menyeduh inspirasi dari insan-insan hebat di balik transformasi energi Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang Sri Kandi PLN yang dikenal anggun, cerdas, tangguh sesuai dengan moto Sri Kandi PLN ya. Dan kini beliau menduduki jabatan strategis sebagai senior manajer niaga dan manajemen pelanggan PLN UID Sulserabar. Mari kita sambut Ibu Yuli Asaniais Ramadhani. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Elektrician. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Elektrician di sini ya, di podcast Kopi Daeng. Bagaimana Bu? Alhamdulillah hari ini kita Alhamdulillah sehat, fit. Luar biasa sekali. Beginilah seharusnya Sri Kandi PLN itu seperti ini guys, anggun, cerdas, tangguh seperti beliau. Nah, Ibu Yuli boleh nggak cerita-cerita sedikit nih ke kami semua Elektrician, bagaimana sih perjalanan Ibu hingga bisa berada di posisi sekarang ini Bu? Oh gitu. Jadi alhamdulillah ya Mbak Vinka. Jadi saya itu sebetulnya dari awal pengangkatan PLN itu di UID Sulserabar. Di sini sebetulnya di kantor ini. Namun dulu tuh istilahnya adalah unit induk wilayah Sulserabar. Terus sejalan waktu saya tuh diterimanya itu di bidang distribusi. Jadi saya ini anak teknik gitu. Jadi awalnya bergelut di bidang distribusi. Setelah itu alhamdulillah dipercaya menjadi manajer ULP Rapang. Pertama kali tuh jadi struktural dan pertama kalinya keluar dari Kota Makassar di ULP Rapang. Nah, setelah dari MULP Rapang, saya kemudian diamanahkan lagi menjadi Asmen Transaksi Energi di UP3 Parepare Mbak Vinka. Nah, di situ tuh di UP3 Parepare ini banyak pengalaman juga yang saya dapat karena pada saat saya bertugas di UP3 Parepare ini dan di Rapang kemarin, saya juga ikut serta membawa anak saya yang kecil yang umurnya 3 tahun. Jadi aku tuh di Parepare hidup berdua dengan anakku. Masya Allah. Nah, setelah itu setahun kemudian diamanahkan kembali untuk akhirnya masuk lagi di Kota Makassar menjadi dulu sih sebutannya itu deputy manager. Kalau sekarang manajer bagian ya. Manajer bagian mekanisme niaga itu di bidang niaga dan manajemen pelanggan. Jadi dari distribusi lompat jadi distribusi ke transaksi energi, lanjut lagi ke niaga, melayani pelanggan. Selanjutnya itu setelah DM mekanisme niaga, diamanahkan kembali lagi geser menjadi DM pemasaran. Nah, disinilah mulai belajar skill menjual. Nah, setelah itu alhamdulillah setahun lebih kemudian diamanahkan menjadi manajer UP3 Watampone pertama kali. Dan setelah UP3 Watampone, manajer UP3 Watampone, saya alhamdulillahnya kembali itu 3 kali. Setelah itu diamanahkan kembali menjadi manajer UP3 yaitu Makassar Utara, Makassar Selatan dan Surabaya Barat. Nah, di situ tuh momentumnya lagi tuh Bu Vinka, harus meninggalkan Kota Daeng, kota kecintaan saya, untuk mengadu untuk berjuang ya, untuk berjuang, berkontribusi untuk perusahaan PLN yang saya cintai ke Surabaya. Nah, setelah dari Surabaya ternyata belum cukup, harus lebih menjelajah lagi ternyata oleh perusahaan ini. Katanya Yuli belum harus tangguh. Yuli belum cukup, harus menduduki atau menjalankan tugas di Pulau Sumatera. Akhirnya aku alhamdulillahnya diamanahkan kembali menjadi senior manajer niaga dan manajemen pelanggan di UIW Bangka Belitung. Setelah itulah akhirnya kembali lagi ke UID Sulserabar. Jadi cukup panjang Mbak Vinka, tapi alhamdulillah bisa dijalankan dengan baik. Tentu saja luar biasa. Makanya kita harus mencontoh nih, mengambil contoh dari betapa ketangguhannya Sri Kandi PLN seperti Bu Yuli ini. Sudah lengkap ini, sesuai dengan motonya Sri Kandi, anggun, cerdas, tangguh. Nah,
Bu Yuli ini sudah mewakili semuanya ini guys. Baik, kemudian nih Bu, menurut Ibu ini apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi sebagai seorang perempuan selama kita berkarir di dunia kerja yang penuh dinamika ini Bu di PLN? Oke, kalau tantangan terbesar sebetulnya adalah bagaimana supaya saya bisa menjalankan peran itu sebagai seorang Sri Kandi ya, Betul. pegawai, dan juga sebagai seorang istri, dan juga sebagai seorang ibu. Karena tadi yang saya sampaikan, saya cukup bertugasnya juga kemana-mana. Jadi tantangan besarnya itu adalah bagaimana supaya bisa balance antara kehidupan berkarir di PLN dan kehidupan keluarga. Karena biar bagaimanapun yang utama kita sebagai perempuan itu adalah keluarga. Jadi tantangannya bagaimana supaya suami bisa mensupport, suami percaya, dan perusahaan pun bisa tetap mendapatkan kontribusi terbaik kita sebagai pegawai PLN, dalam hal ini Sri Kandi PLN. Nah, saat ini Bu Yuli ini diamanai menjadi Ketua Sri Kandi PLN UID Sulserabar. Jadi makanya memang beliau ini udah paling top untuk menjadi ketua. Karena itu tadi sesuai dengan motonya, anggun, cerdas, tangguh. Gitu guys. Nah, kemudian ini sebelum kita ngomongin pekerjaan nih Bu. Nah, ini saya juga melihat Ibu kan sudah berpengalaman dari kota ke kota, terus memimpin maksudnya di berbagai macam daerah gitu, mulai dari sampai di Surabaya tentunya, kemudian sampai di Bangka. Nah, ini Bu, apa sih nilai yang atau prinsip yang Ibu selalu pegang dalam memimpin tim-timnya Ibu? Kan maksudnya walaupun masing-masing daerah pasti punya orang-orangnya kan pasti berbeda karakter ya. Nah, ini nilai atau prinsip apa sih Bu yang Ibu selalu pegang dalam memimpin ini Bu? Oke, jadi kalau saya tuh sebetulnya satu ya Mbak Vinka ya, bahwa dimanapun kita berada, kita harus bisa menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan tempat kita berada. Kita harus bisa menghargai lingkungan tempat kita berada, berikut juga dengan orang-orang sekelilingnya. Karena sebetulnya kalau kita secara pribadi bisa memberikan aura positif, tentunya lingkungan pun juga nanti akan merasakan dan memberikan aura balik yang positif terhadap kita. Itu satu. Yang kedua juga sebetulnya adalah, kalau Makassar kan sebetulnya karakternya orang bilangnya sih keras ya. Jadi itu mungkin kita harus mempelajari unit tempat kita bertugas, karena tidak semua unit bisa kita jalankan dengan karakter kepemimpinan yang sama. Jadi menyesuaikan terhadap tim yang kita miliki, seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah itu tadi, kita berusaha untuk menghargai sesama manusia, sesama rekan kerja, dan kita adalah yang selalu saya tekankan bahwa tidak ada yang lebih dari yang lainnya. Kita semua adalah teamwork, semua pasti punya kelebihan, semua pasti punya kekurangan, dan semua pasti bisa saling bersinergi dan menutupi kekurangan dan memberikan kelebihan yang dimiliki. Itulah gunanya teamwork ya Bu ya. Benar. Jadi bisa saling maksudnya menutupi kekurangan masing-masing, dan dengan kelebihan masing-masing tim itu kita bisa saling mengisi, memberikan yang terbaik gitu. Dan satu juga Mbak Vinka, sebetulnya ini karena selama saya bertugas ya di mana-mana, satu juga yang selalu saya pegang bahwa rekan kerja atau mungkin masyarakat sekitar, terkhusus rekan kerja mungkin ya, itu selalu saya anggap sebagai keluarga. Jadi baik itu kehidupan di kantor ataupun misalnya nanti kita sudah di luar kantor, itu selalu saya anggap mereka itu semua adalah keluarga, sehingga mereka bisa menerima kita juga dengan baik, seperti itu. Karena memang di sana kita sendiri, tidak ada keluarga gitu. Seperti itu Mbak. Ini kita lagi jalan-jalan Ibu di sini. Nah, terus bagaimana sih Ibu melihat perkembangan kendaraan listrik, terutama EV ya, kendaraan listrik atau electric vehicle di wilayah Sulserabar saat ini Bu? Oke, kalau aku lihat ya Mbak Vinka ya, bahwa perkembangan EV di Sulserabar ini cukup pesat. Saat ini sebetulnya tercatat sudah ada sekitar 800 unit kendaraan yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Nah, informasinya itu di tahun 2025 ini itu bakal ditarget sampai dengan 1000 unit yang akan beredar di mengaspal ya istilahnya ya, mengaspal di wilayah
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Tentunya ini benar-benar menjadi hal yang sangat positif ya, dimana kita lihat bahwa EV ini kan sangat-sangat membantu untuk mengurangi emisi karbon. Sehingga tentunya ini nantinya akan kembali ke masyarakat Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Nah, seperti itu. kira-kira nih Bu, ada nggak sih upaya-upaya dari PLN di Sulawesi Selatan ini untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di kalangan masyarakat ini Bu? Mengingatkan kita tahu sendiri ya, kebanyakan masyarakat mungkin masih belum begitu percaya, masih nyaman menggunakan yang biasa, dan belum terlalu percaya. Aduh, gimana kalau nanti di jalan baterainya habis dan sebagainya gimana itu? Tujuan belum sampai baterai sudah habis. Betul sekali. Jadi kalau itu Mbak Vinka, makanya kami atau kita di PLN ini saat ini terus untuk mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik secara masif. Nah, baik itu dari penyediaan SPKLU yang tersebar di seluruh kantor PLN yang ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Terus juga di jalan-jalan poros, di tempat-tempat keramaian. Saat ini juga di mall. Kalau Mbak Vinka bisa lihat di Trans itu, kalau kita lagi nge-mall, ngecas. Ada beberapa juga lokasi-lokasi lain, dan saat ini PLN ini juga menyediakan program kemitraan. Jadi istilahnya masyarakat pun boleh tuh menyediakan fasilitas SPKLU istilahnya ya. Salah satu bentuk dukungan Sulserabar juga, PLN Sulserabar untuk memasifkan EV ini adalah kita berencana untuk tahun depan. Tahun ini sih sebetulnya sudah juga kita mengganti beberapa kendaraan operasional kita yang tadinya berbasis BBM menjadi kendaraan listrik. Nah, termasuk yang sedang kita sedang kendaraan saat ini ya. Ini juga kendaraan ini adalah kendaraan operasional PLN. Dan insya Allah nanti next kita juga akan mengganti tahap kedua lagi, sehingga harapan kita di setiap UP3 unit layanan kita itu memiliki atau tersedia kendaraan listrik atau EV. Targetnya berapa ini Bu? Sebetulnya kalau target ya insya Allah harapan kita kan sebetulnya setiap UP3 nih. Jadi kalau misalnya kita di Sulserabar ini kurang lebih sekitar 13 gitu. Dan bisa lebih Mbak Vinka, tergantung nanti kebutuhan teman-teman. Nah, jadi yang saat ini sedang kami naik ini juga kendaraan operasional kami. Jadi sebagai bentuk itu tadi mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat. Nah, PLN juga sudah mulai menggunakan electric vehicle, terutama dalam operasionalnya. Dan juga ini Mbak Vinka, ini sebetulnya salah satu strategi untuk lebih efisien. Nah, gitu. Betul sekali. Karena terus kan ini Bu, kalau dengan kayak gini kan kita tuh bukan cuman mengkeluarkan bahwa ini naik electric vehicle, naik mobil listrik tuh enak loh. Nah, kita juga sudah bisa menceritakan betapa nyamannya menggunakan EV. Nah, EV. Ini kan terbukti nih ini kan kita lagi di dalam kendaraan ya. Mungkin tidak ada suaranya kan tenang ya, tidak ada kayak ribut gitu mengganggu kegiatan kita selama berada di dalam kendaraan EV ini. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, apakah sebelumnya Ibu pernah perjalanan dinas menggunakan ini mobil listrik, dan kalau Anda yang paling jauh kemana? Sebetulnya kalau yang paling jauh di Sulserabar ini itu di Makassar ke Parepare, Pinrang. Pernah juga dari Kendari ke Kolaka gitu, menggunakan kendaraan listrik ini. Gimana Bu komentarnya Bu? Nah, kalau komentarnya sih sebetulnya saya harapnya kalau mau rasain, ya mari digunakan bersama, mari kita rasakan sendiri. Tapi bisa mungkin saya sampaikan bagi yang belum ya, bahwa kemarin waktu kita dinas tuh menggunakan kendaraan listrik ini, yang tadinya itu informasinya sama driver ya, kita diskusi kita ngobrol. Kalau biasanya menggunakan kendaraan BBM itu informasinya biayanya itu bisa 1.100 per kilometer. Tapi setelah menggunakan kendaraan listrik ini hanya 330 per kilometer. Jadi bisa dibayangkan berapa
berapa diskonnya. Kurang lebih mungkin sekitar 600 sampai 700. Iya, berarti yang kurang lebih dihemat 70% ya, Nah, kurang 70%. lebih. Begitulah manfaat dari kendaraan listrik ini. Jadi besar sekali efisiensi. Ya, makanya tadi biaya saya yang bilang bisa kita hemat nih iya menggunakan ini. benar. Dan tentunya ya jangan cuma kita aja yang ngerasain ya. Betul. Mari Harapannya elektrisen juga bisa merasakan manfaatnya. Nah, terus yang ini nih tantangan yang masih dihadapi dalam dalam mensosialisasikan EV baik dari sisi infrastruktur maupun kebiasaan masyarakat. Nah, mungkin ya itu seperti tadi sih kita udah omongin bahwa masyarakat ini masih lebih nyaman menggunakan ya, kendaraan berbasis BBM, Bu. Nah, ini meyakinkan masyarakat termasuk bahwa ayo pakai sama selain itu ya itu meyakinkan elektrisen untuk bahwa infrastrukturnya ini sudah ada lengkap, loh. ya. Sudah lengkap. Gimana, Bu? Oke, jadi ya memang sih segala sesuatu yang berubah itu memang tidak mudah ya untuk bisa merubah kebiasaan. Betul. Tapi memang kita sebagai PLN ini yang bisa dibilang sebagai motornya terus menggalakkan sosialisasi, Mbak Vinka. Setiap event-event yang kita laksanakan ataupun yang dilaksanakan oleh eksternal stakeholder itu kita selalu nyisipin pameran-pameran mobil ini. Kita kerjasama dengan dealer-dealer supaya masyarakat itu bisa menggunakan langsung test drive lah istilahnya. Seperti itu untuk bisa merasakan kenyamanan. Beberapa kali juga kami atau kita PLN ini meminjamkan ke instansi-instansi yang mungkin memang memiliki wacana untuk mengganti kendaraan operasionalnya menjadi kendaraan listrik. Jadi kita pinjamkan untuk mereka bisa merasakan sendiri dan memutuskan untuk beralih seperti itu. Nah, kemudian ini juga termasuk ini sih, Bu, strategi PLN dalam itu tadi memastikan kenyamanan bahwa pengguna EV bahwa aku nih kalau habis baterai di mana gitu atau misalnya aku bisa di mana aja. Benar-benar. Betul. Jadi itu memang yang harus paling bisa kita lakukan PLN yang menyediakan infrastruktur ini secara masif. Saat ini sebetulnya kita sudah ada 62 titik SPKLU dan di tahun ini, dan kita rencana sampai dengan akhir tahun ini akan nambah lagi 40 unit SPKLU. Dan juga ya tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa di luar daripada yang PLN rencana akan pasang 40 lagi di tahun ini, kita membuka jalan kemitraan. Jadi semua stakeholder yang ingin juga berbisnis penyediaan SPKLU, kita PLN sudah menyiapkan yang namanya kemitraan. Jadi nanti ada masyarakat bisa memilih mau menyediakan lahannya aja atau mau menyediakan lahan plus mesinnya dan seterusnya. Itu nanti akan ada benefit juga yang akan dikembalikan ke masyarakat. Di lain itu juga gini, Mbak Vinka, kita juga PLN itu terus memberikan kenyamanan bagi pengguna EV dengan layanan yang namanya home charging. Nah, PLN ini memberikan diskon selalu bagi pengguna EV yang melakukan pengecasan itu mulai dari jam 22 sampai jam 5 pagi di rumahnya dapat diskon 30%. Luar biasa. Diskonnya berapa, Bu? Coba diulang lagi, Bu. 30% lebih hemat. Jadi kita ngecas di jam 22 sampai jam 5 kita bisa dapat diskon 30%. Dan ada lagi, tidak berhenti sampai di situ. PLN saat ini di bulan Juli ya, ada juga diskon tambah daya bagi pengguna home charging. 50%. Ada diskon tambah daya untuk pengguna home charging sebesar berapa, Bu? 50%. Ini sungguh promo yang sangat menarik. Ya, jadi itu membuktikan bahwa kita terus berinovasi, kita terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna EV yang ada di PLN Susrabar dan di seluruh Indonesia. Pokoknya PLN terus berinovasi lah, Mbak Vinka. Jadi jangan takut untuk menggunakan karena EV. itu kita harus ini, Bu ya, PLN tuh yang beradaptasi, terus beradaptasi, berinovasi termasuk dalam hal mendukung ekosistem EV ini. Iya, benar. Dan itulah perubahan itu
tidak ada yang abadi. Jadi perubahan ini akan terus jadi nanti walaupun kita terus bertahan nih menggunakan BBM, kelak semua akan diganti dengan EV juga guys. Untuk ini juga seperti kayak di rumah-rumah kita kan sekarang yang dulunya pakai apa sekarang pakai listrik, dan ternyata lebih nyaman. Kalau dulunya kita pakai kompor sekarang udah tinggal pakai kompor induksi bersih pula kan. Sudah ada air fryer juga, tinggal diputar nah jadi lebih aman, kita bisa tinggal ngapa-ngapain. Nah pada akhirnya semua ekosistem akan diganti dengan yang itu yang modern, yang listrik. Jadi kita nggak perlu ngelap kompor yang disikat-sikat tuh, nggak perlu, cukup dilap pakai lap basah aja di atas kompor induksi. Jadi semua makin mudah. Semua makin mudah. Ibu melihat peran kendaraan listrik di masa sekarang ini dalam mendukung target pengurangan emisi karbon di Indonesia. Oh iya. Terutama di sini ya, di sini. Jadi kalau kendaraan listrik itu tentunya memang sangat signifikan berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon. Rumah kaca juga misalnya, terutama CO2. Jadi karena tidak menghasilkan emisi langsung saat beroperasi. Betul sekali, nah itu sehingga tentunya pasti memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap fosil ya, bahan bakar fosil yang kita ketahui sendiri kan itu nanti akan bisa punah dan habis. Nah kalau misalnya saat ini dengan menggunakan kendaraan listrik itu bisa kita bilang bahwa masyarakat itu turut berkontribusi kurang lebih sebesar 56% terhadap emisi. Betul, pengurangan emisi ya. Seperti jadi itu Mbak Vinka. Jadi sangat berpengaruh buat kita untuk saling menjaga lingkungan kita demi keberlangsungan generasi penerus kita nih. Kalau kita menggunakan electric vehicle. Saya nggak salah lagi. Nyaman kan? Nyaman. Nah, ini tuh namanya SPKLU Lounge. Jadi memang kita buat untuk lebih memberikan kenyamanan buat pengguna EV. Jadi kalau misalnya pas lagi ngecas di SPKLU, daripada nunggu di situ, mending masuk di sini, di lounge ini kita siapin, bisa nunggu sambil adem-adem, bisa nonton, bisa kerja, bisa ngopi. Disediakan kopi disediakan juga. Jadi ini membuktikan bahwa PLN selalu menjaga kenyamanan pengguna EV yang berada di UID Sulsel Rabar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Luar biasa. Biar nyaman sehingga semuanya merasa wah cocok nih menggunakan EV. Jadi nggak perlu khawatir misalnya, aduh aku nungguin ngecas bosan, setengah jam panas di luar. Nah sudah ada SPKLU Lounge. Nah, sebelum kita menutup podcast kita Kopi Daeng. Sudah mau selesai ya? Padahal masih mau ngobrol aku. Nanti kita bisa 2 jam Bu kalau ngobrol berdua Bu. Nah, ini nih yang paling penting nih buat seluruh elektrisian, terutama para generasi muda dan terutama kepada khususnya nih para perempuan yang ingin berkarir di dunia ketenaga listrikan dan nanti kelak bisa menjadi sekeren
Bu Wah, Yuli belum, Asanis belum. Ramadhani. Masih banyak mimpi juga yang lain, Mbak. Betul. Yang udah kayak motonya Sri Kandi. Kita ulang lagi apa motonya Sri Kandi, Bu? Anggun, cerdas, tangguh. Nah, supaya bisa seperti Ibu ini, kira-kira nih Bu, apa nih pesan yang bisa kita sampaikan ke generasi-generasi muda ini, terutama yang perempuan pastinya, Bu? Mungkin kalau saya ya bahwa electrician yang memang ingin bergelut di dunia kelistrikan, jangan pernah takut untuk bermimpi. Satu, bermimpilah setinggi-tingginya, karena dengan mimpi itu tentunya akan memotivasi diri kita untuk bisa mencapai mimpi. Karena mimpi adalah yang utama. Mimpi itu kayak cita-cita ya Mbak Vinka ya. Benar sekali, Bu. Jangan takut, walaupun kita seorang wanita, kita pasti akan tetap bisa memberikan kontribusi sama dengan para Pria. insan lelaki. Bahkan bisa lebih loh Mbak, Luar biasa dengan sekali. kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perempuan. Yang Contohnya, nah ini contohnya. Jadi jangan pernah takut bermimpi karena Bu Yuli sudah bisa membuktikan sendiri. setidaknya Terus apa sudah lagi, Bu? bisa berkontribusi sama dengan para lelaki Betul. yang ada di dunia kelistrikan, di PLN khususnya. Kemudian Nah yang apa lagi, kedua, tentunya memang ya mimpi tidak cukup. Jadi harus kita bekali diri kita dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan yang kita ingin bergelut di dalamnya. Karena dengan kompetensi yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki, itu bisa menjadi bekal kita untuk bisa bersaing, untuk bisa bersinergi dengan kaum pria. Benar. Nah, yang ketiga, kita sudah memiliki mimpi, kita sudah memiliki kompetensi. Yang ketiga itu harus profesional. Nah, Terus harus menjaga etos kerja. Jadi walaupun kita wanita tetap profesional. Jangan Betul mentang-mentang sekali. kita wanita dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh para wanita-wanita cantik, anggun, cerdas, tangguh, kita sudah tidak profesional. Jadi tetap kita harus profesional, melakukan pekerjaan sama, tidak boleh dibilang istilahnya, oh kan saya perempuan ya, jadi kan target saya tidak boleh gini dong, Iya, oh saya begini betul. aja, nanti yang laki-laki tidak boleh, tetap harus profesional sehingga rekan kerja perusahaan bisa menilai bahwa dengan hadirnya kita Sri Kandi di PLN ini tidak ada kerugian Benar. untuk memilih Sri Kandi kalau memang Sri Kandi adalah berkompeten dan bisa memberikan kontribusi yang sama tentunya Betul. dengan para lelaki, begitu. Iya, Nah, Bu betul. Yuli sudah Dan membuktikan. yang terakhir karena Apa itu, memang Bu? kalau di dunia kelistrikan ya, khususnya kita ngomong PLN ini ya, benar. PLN itu mayoritas memang Laki-laki. laki-laki. Jadi kalau kita kaum wanita atau Sri Kandi berada di dalam, ini satu juga yang paling penting adalah bisa jaga diri. Betul. Karena kita dikelilingi oleh banyak lelaki, jadi bisa jaga diri, harus bisa jaga diri, membawa diri, baik itu sebagai seorang perempuan pekerja, sebagai seorang istri, Iya. sebagai seorang ibu, Ibu. bahkan sebagai seorang Sri Kandi. Kandi. Jadi harus bisa bawa diri juga, jaga diri gitu. Betul sekali. Jangan mentang-mentang kita perempuan, kita memiliki banyak kelebihan, kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin seperti itu Mbak Vinka. Jadi intinya semua punya peluang yang sama di PLN. Luar biasa sekali. Baik, tentunya Bu Yuli sudah membuktikan apa tadi yang pertama berani bermimpi, ya Bu ya. Terus kemudian tentunya memiliki kompetensi untuk bisa, tentunya nggak cuman kalau cuman mimpi aja ada seperti cukup, tidur iya. di siang bolong kayaknya. Harus bekali diri Nah, dengan kompetensi. Dan yang paling penting karena mayoritas di dunia ketenaga listrikan itu laki-laki, jadi itu sebagai perempuan kita harus pandai-pandai menjaga diri. Sama profesional tadi kan, harus profesional. profesional dan tunjukkan etos kerja Sri Kandi sama dengan etos kerja Yang lain apa tuh Arjuna ya? Iya, Arjuna harusnya. Oke, nah mohon izin saya tutup dulu ya Bu ya podcast Alhamdulillah, kita. terima kasih Mbak di Vinka ini. sudah dikasih kesempatan untuk bisa Luar bercakap-cakap, biasa sharing-sharing dengan seluruh electrician yang ada di Indonesia Indonesia. tentunya. Jadi Bu Yuli sudah membuktikan dengan amat sangat luar biasa seperti sudah diceritakan di awal podcast kita tadi bagaimana perjalanan karir beliau yang sudah ibaratnya kurang lebih udah berkeliling nyaris seluruh Indonesia kali ya. Dan sekarang beliau berdiri di sini, duduk bersama kita tentunya hari ini sebagai Sri Kandi PLN yang luar biasa. Yang gimana Bu? Anggun, cerdas, tangguh. Nah, kemudian dan terima kasih Bu Yuli atas bincang-bincang hangat kita yang luar Sama-sama biasa Mbak hari Vinka, ini. sama-sama.
Nah, atas semua wawasan yang sudah beliau berikan di hari ini tentang EV dan seluruh ekosistem electric vehicle, dan saya jadi tidak salah lagi menyebut electronic vehicle. Yang benar ternyata electric vehicle. Nah, kami hari ini belajar banyak tentang keberanian, tentang efisiensi, dan tentang masa depan energi yang bersih dan berkelanjutan. Jadi, seorang Sri Kandi tak hanya tampil kuat di luar, tapi juga menyalakan terang dari dalam. Dan seperti yang sudah Ibu Yuli buktikan, kendaraan listrik bukan hanya simbol teknologi, tapi wujud nyata dari kepedulian pada generasi mendatang. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Elektrisen. Tetap semangat, terus berinspirasi, dan mari kita seduh kopi dengan cita rasa energi yang membangun masa depan. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya di Kopi Daeng, kisah obrolan inspirasi dunia energi. Kopi bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.